Masih enak ngebahas tentang perkembangan teknologi di mana nggak lama gen baru keluar lagi gen barunya lagi, dan keluar lagi gen barunya lagi, dan akhirnya semuanya tujuannya adalah meningkatkan performance balapan FPS dan sejenisnya. Bosen nggak sih? Masih ingat sama Asus TUF Gaming B760M BTF Wi-Fi D4? Salah satu motherboard yang dipamerin di Computex 2023 Taipei yang unik karena semua konektor power, header, dan SATA port ditaruh di belakang, bre. Menggunakan 12+1 power stage, 6 layer PCB, serta cooler yang solid untuk VRM dan juga M.2 SSD. Tapi nggak bisa dipasang di sembarang casing. Asus A21 adalah salah satu yang support motherboard ini. Ruang internalnya lega banget untuk radiator up to 360 mili dan GPU maksimum 380 mili. Selengkapnya cek link di bawah. Yang namanya perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan. Siapa sih yang nggak butuh PC yang semakin hari semakin kencang? Ya nggak semakin hari sih. Tahun depan bisa dapat PC yang lebih kencang lagi. Enak kali, bre. Cuma saya nggak tahu nih, apakah cuma saya yang ngerasain atau mungkin kamu juga merasakan hal yang sama, bahwa tadi nih agak ngebosenin. Jadi ngelihat gen baru keluar itu udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi nggak ada gregetnya. Waduh, kayak gimana nih peningkatannya nih? Nggak ada. Feel penasaran pengen ngelihatnya tuh udah nggak seperti dulu lah. Ditambah lagi akhir-akhir ini peningkatan performance dari generasi lama ke generasi baru itu ya so-so lah ya. Meningkat sih, tapi nggak terlalu banyak. Bahkan untuk GPU kemarin hampir nggak ada peningkatan sama sekali untuk kelas tertentu. Belum lagi proses perubahan teknologinya juga sangat membosankan. Dan sejauh ini perubahan teknologi yang ditawarkan itu lebih berfokus pada, apalagi kalau bukan penambahan jumlah core, terus lagi naikin clock speed gitu ya. Terus nanti kalau di satu penampang satu kotak CPU itu udah nggak cukup untuk dimasukin core lebih banyak lagi, nanti ukuran transistornya akan dikecilin, terus ditambahin lagi core lebih banyak, dan begitu seterusnya. Persis seperti yang disebutkan Pak Gordon Moore di Moore's Law-nya. Memang sih secara teori semakin banyak core-nya, semakin tinggi clock speed-nya, itu performance-nya akan semakin meningkat. Tapi itu belum tentu terjadi di semua skenario. Cuma para konsumen udah terlanjur tertanam nih di mindset mereka bahwa semakin banyak jumlah core-nya akan semakin kencang. Jadi akhirnya kalau mau beli PC, mau beli HP, itu yang disebutin adalah berapa core gitu ya. Padahal ternyata semakin kesini jumlah core dan tingginya clock speed sudah hampir tidak relevan lagi terhadap gaming performance. Memang pernah ada masanya di mana semakin banyak core dan semakin tinggi clock itu akan meningkatkan performance dengan cukup signifikan, sampai akhirnya hal itu tidak lagi terjadi. Sebelum dilanjutin, saya harus luruskan dulu nih bahwa sebagian besar user PC yang ngumpul di sini adalah gamer. Ada beberapa yang pekerja profesional yang membutuhkan PC dengan spek tinggi gitu ya. Tapi jumlah gamer dijamin akan lebih banyak. Kenapa? Karena anak-anak sekolah dari SD sampai kuliah itu yang gamer banyak banget, bre. Dan kalau kita udah bicara gamer yang udah kerja sekalipun, ya yang butuh pekerjaan dengan PC high-end juga cuma segelintir aja. Jadi boleh dibilang jumlah gamer akan selalu lebih banyak. Dan itu juga disadari sama pabrikan hardware, sampai akhirnya mereka setiap kali merilis generasi baru, maka yang akan dijadikan promosi utamanya adalah gaming performance-nya. Tapi sayangnya untuk keperluan gaming ini, teknologi yang ditawarkan sama pabrikan CPU, ya boleh dibilang udah ketinggalan zaman kali ya. Karena penambahan core dan meningkatkan clock speed itu sudah tidak lagi bisa meningkatkan gaming performance, nggak berbanding lurus lagi. Dan hal ini sudah terbukti bahwa saat ini CPU yang menjadi gaming CPU terkencang itu bukan yang memiliki core terbanyak dan bukan yang memiliki clock speed tertinggi. Udah tahu pasti CPU yang mana. Jadi kayaknya pabrikan hardware terutama CPU ini lagi udah pada gabut kali ya, mati gaya, mau ngapain lagi. Kita cuma dikejar-kejar deadline bahwa bulan ini udah harus rilis, terus nanti 3 bulan 6 bulan lagi juga sudah harus rilis baru lagi. Akhirnya apa yang akan dimasukin? Ya udahlah yang paling gampang, tambahin aja core banyak-banyak. Sampai akhirnya beberapa tahun lalu AMD melakukan hal yang berbeda. Mereka nggak lagi menambah jumlah core, tapi melakukan hal yang belum dilakukan sama Intel, memperbesar kapasitas L3 cache. Ini nggak pernah disebut-sebut sama sekali sebelumnya, dan ternyata begitu dilakukan sama AMD, terbukti bahwa hal itu bisa meningkatkan gaming performance dengan sangat signifikan dibandingkan dengan menambah jumlah core ataupun meningkatkan clock speed. Kita lihat Ryzen 7 5800X yang dibuat versi X3D-nya sama Ryzen 9 7950X yang juga dibuat versi X3D-nya. Walaupun jumlah core-nya sama, tapi terlihat bahwa versi 3D punya clock yang justru lebih rendah, tapi gaming performance-nya malah lebih tinggi dibandingin versi X. Dan yang bikin gak percaya lagi adalah bahwa Ryzen 7 7800X 3D justru bisa
bisa ngalahin Core i9 14900K untuk urusan gaming. Sebagai gambaran, Ryzen 7 7800X 3D cuma punya 8 core 16 thread dan Core i9 14900K punya total 24 core 32 thread. Mau ganti hard disk ke SSD atau mau upgrade SSD ke kapasitas yang lebih gede tapi males install ulang Windows dan semua program yang udah ada? Gampang, di-clone aja bre. Is-As Disk Copy bisa melakukannya dengan mudah dan cepat. Kamu bisa membuat duplikat storage drive lama ke storage drive yang baru tanpa kehilangan data satupun. Mau upgrade storage ataupun untuk backup, semuanya bisa dilakukan dengan gampang dan cepat banget pakai Is-As Disk Copy. Pengen nyobain? Link download ada di bawah. Jadi di sini sudah terbukti bahwa jumlah core yang lebih banyak, clock speed yang lebih tinggi tidak menjamin gaming performance yang lebih bagus. Di sini yang bekerja ternyata adalah L3 Cache. Yang pasti setelah saya ngelihat banyak orang melakukan testing gitu ya, akhirnya saya juga pengen melakukan eksperimen sendiri. Kebetulan di sini ada dua prosesor yang mau saya bandingin. Ryzen 7 7800X 3D dan Core i9 14900K. Sebenarnya kalau secara spek kedua CPU ini nggak bisa dibandingin karena mereka ada di kelas yang sangat berbeda. 7800X 3D cuma punya 8 core 16 thread dengan boost clock maksimum up to 5 GHz dan TDP cuma 120 Watt. Sedangkan Core i9 14900K punya 24 core 32 thread dengan konfigurasi 8 performance core dan 16 efficient core. Maksimum boost clock bisa mencapai 6 GHz, tapi secara konsumsi daya jauh lebih gede. TDP maksimum secara spek di 253 Watt dan aktualnya kalau boost clocknya mencapai maksimum, power consumption-nya bisa lebih dari 300 Watt. Dan hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap panas yang dihasilkan. Untuk Ryzen 7 7800X 3D karena dia TDP-nya nggak terlalu tinggi, dia nggak butuh cooler yang terlalu gede gitu ya. Sedangkan Core i9 14900K karena dia memang TDP-nya tinggi banget dan bener-bener panas, dia butuh cooler yang bahkan yang gede aja banyak yang nggak cukup deh. Belum lagi secara harga. Core i9 14900K ada di kisaran 10,5 juta, sedangkan Ryzen 7 7800X 3D hanya di kisaran 6,8 jutaan. Dan untuk pengujian kali ini, Ryzen 7 7800X 3D saya pasang di motherboard ASRock X670E Taichi Carrara dan Core i9 14900K saya pasang di Asus ROG Strix Z790F Gaming Wi-Fi 2. Dan keduanya menggunakan RAM DDR5 32GB 6000 MHz dan GPU RTX 4080 dari ROG Strix. Untuk temperatur di sini saya gunakan setting default yang batas atasnya berarti adalah T-junction masing-masing CPU. Dan kedua CPU ini saat diberi beban maksimum langsung mencapai temperatur maksimum juga, di mana batasnya beda nih. Core i9 di 100 derajat Celcius dan Ryzen 7 di 90 derajat Celcius. Untuk power consumption CPU only bedanya jauh banget. Saat beban maksimal Core i9 14900K bisa menyentuh 240 Watt dengan cooler yang saya gunakan. Sedangkan Ryzen 7 7800X 3D cuma di kisaran 85 Watt. Sekarang untuk multi-core performance untuk render ya. Pada pengujian Blender BMW 14900K mencatat waktu 74 detik, sedangkan 7800X 3D 139 detik. Untuk keperluan seperti ini memang wajar kalau Core i9-nya lebih kencang karena jumlah core-nya 24 bre dibanding 7800X 3D yang cuma 8. Cinebench R20 multicore hasilnya juga kurang lebih sama, di mana 14900K sekitar 2 kali lipat lebih kencang, termasuk pada Cinebench R23 multicore juga sama. Tapi untuk single core task pada Cinebench R23 selisihnya ternyata tidak terlalu banyak. Dan keanehan mulai muncul saat saya gunakan kedua CPU untuk render video beneran pakai Adobe Premiere Pro, durasi video 22 menit, dan saat di render 4K menggunakan RTX 4080 ROG Strix, Ryzen 7 7800X 3D malah 10 menit lebih cepat dibanding Core i9 14900K. Dan kondisinya sama saat GPU onboardnya diaktifkan. Hal yang sama terjadi juga pada saat render video di resolusi Full HD. Ryzen 7 7800X 3D sekitar 2 menit lebih cepat dibandingin Core i9 14900K. Nah, sekarang untuk gaming, saya cuma tes di 4 game aja. Untuk Alan Wake 2 terlihat Ryzen 7 7800X 3D lumayan jauh lebih kencang dibandingin Core i9 14900K di semua resolusi. Hal yang sama juga terlihat pada Ratchet & Clank Rift Apart. Core i9 14900K tertinggal cukup jauh di semua resolusi. Pada game Red Dead Redemption 2, gap antara kedua CPU nggak terlalu jauh, tapi tetap aja Ryzen 7 masih lebih kencang. Dan terakhir untuk Cyberpunk pada resolusi Full HD, selisih antara kedua CPU ini cukup jauh, tapi semakin tinggi resolusinya, gapnya semakin kecil. Tapi tetap di game ini Ryzen 7 7800X 3D masih lebih kencang. Dan kurang lebih untuk keempat game ini, relatif performance Ryzen 7 7800X 3D berkisar antara 3% sampai 32% lebih kencang dibandingin Core i9 14900K dengan konfigurasi hardware lain yang sama persis. Tapi sekali lagi, harga Ryzen 7 7800X 3D kurang lebih 54% lebih murah dibandingin Core i9 14900K. Itu tadi, Core i9 14900K sebenarnya sih dengan segala macam speknya dia yang lebih tinggi,
adalah sangat wajar kalau dia punya performance yang lebih tinggi dibandingin Ryzen 7 7800X 3D. Dan dalam keperluan tertentu untuk pekerjaan, multitasking dan segala macamnya, memang udah sangat wajar kalau dia lebih kenceng karena lebih mahal, lebih panas, lebih boros listrik dan segala macam gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau dalam urusan gaming ternyata hal itu semua tidak relevan sama sekali. Ryzen 7 7800X 3D bisa ngalahin Core i9 14900K yang harganya dan speknya jauh lebih tinggi. Sekali lagi kita berfokus pada urusan gaming. Dan kalau kita bicara tentang kebutuhan pribadi, kalau mau ngerakit PC, ini nggak ada hal lain yang bisa dijadikan acuan selain kejujuran diri kita sendiri. Mau dipakai untuk apa? Karena kalau kamu bilang dipakai gaming, ya udah gaming. Kalau mau nambahin dipakai ngedit tipis-tipis itu yang seperti apa? Karena begitu kamu ngomong ada kebutuhan yang lain, akan ada muncul banyak sekali saran, terutama dari kaum mendang-mending yang bilang mendingan ini sekalian aja dipakai ngedit. Bisa dipakai ngedit lebih kenceng katanya, walaupun harganya lebih mahal. Tapi kita yang tahu, apakah kamu bakal pakai ngedit betulan, apakah secara profesional, atau baru mau belajar, atau baru ngomong doang. Soalnya contohnya kayak saya nih, walaupun dibilang pekerjaan video editing itu adalah salah satu pekerjaan utama di tempat ini, tapi kalau di rumah saya nggak bakal ngedit. Jadi kalau mau ngerakit PC, kebutuhan editing untuk PC saya di rumah bener-bener saya coret. Gaming, ya udah gaming aja. Dan dari hasil pengujian gaming performance-nya tidak bisa dipungkiri bahwa Ryzen 7 7800X 3D adalah yang paling efisien. Bukan cuma efisien, paling kenceng dan efisien untuk urusan gaming. Tadi kita lihat dia bisa ngalahin Core i9 14900K, CPU Intel kelas tertinggi yang baru aja dirilis. Dan ini kita baru bicara tentang CPU-nya aja. Begitu kita bicara tentang rakitan secara keseluruhan, ini jadi pertimbangannya jadi lebih banyak lagi. Dan kayaknya kamu harus bener-bener jujur, beneran dipakai ngedit atau cuma gaming doang. Soalnya kalau kita bicara pemilihan motherboard misalkan, Core i9 14900K dia boros daya. Bahkan kalau boost clock-nya bisa maksimum, dia akan narik listrik lebih dari 300 watt. Berarti dia butuh motherboard yang memang mampu mensuplai listrik segitu gedenya continuous. Belum lagi coolernya, banyak banget cooler 360 mili yang masih nggak kuat untuk ngangkat Core i9 dengan boost clock maksimum. Sedangkan Ryzen 7 7800X 3D TDP-nya cuma 120 watt bre. Jadi kalau kita bicara motherboard, bahkan motherboard yang murah sekalipun udah sanggup untuk mensuplai 120 watt tanpa harus ngos-ngosan gitu ya. Dan secara cooler juga nggak perlu gede-gede. Jadi kalau kamu dapat cooler yang ada rating TDP-nya asal tertulis 120 watt, berarti dia udah cukup untuk mendinginkan Ryzen 7 7800X 3D. Walaupun semakin bagus coolernya akan semakin bagus juga. Jadi kalau mau dibandingin ya, Core i9 14900K yang harganya 10,5 juta, idealnya dipasangin ke motherboard Z790 yang katakanlah harganya 7 jutaan ada tuh ya. Ditambah liquid cooler 360 mili, bisa lah kita dapat di harga 1,5 jutaan, walaupun gak menjamin bisa mendorong performance CPU-nya sampai maksimal. Jadi total untuk CPU, motherboard, dan cooler aja udah sekitar 19 jutaan. Sedangkan Ryzen 7 7800X 3D harganya 6,8 juta. Ini bisa dipasang di motherboard yang nggak terlalu tinggi. Tapi kalau seri A terlalu rendah, ya udahlah pakai B650M yang 2 jutaan udah cukup banget. Terus pakai air cooler under 1 juta juga bisa. Karena CPU-nya udah kelas atas, coolernya agak cakapan dikit lah. Cari yang 700 ribuan. Dan total ketiga part tadi cuma 9 juta lebih. Selisihnya 10 juta bre. Dan dengan semua hal tadi digabungin, maka nggak salah kalau ternyata hari ini gelar rajanya gaming CPU masih bisa lah dipegang sama Ryzen 7 7800X 3D. Bahkan ada yang bilang juga bahwa pencapaian Intel dengan generasi 14 CPU Gen 14 yang terbaru ini adalah mempersempit gap performance-nya dengan Ryzen. Berarti balapan core dan balapan tinggi-tinggian clock udah nggak relevan lagi. Tapi jangan sampai AMD nanti juga terjebak bahwa mereka berfokus meningkatkan kapasitas L3 cache-nya sampai akhirnya ternyata sudah nggak relevan lagi. Berarti apa lagi yang harus dirubah? Atau jangan-jangan bottleneck-nya sekarang ada di software bre?